Aku Sisil. Aku Agnes. Kita mau ngapain, Sil? Nah, itu Mbak. Aku juga bingung nih. Karena ya dari kemarin aku ditelepon terus. Sil kesini dong. Tapi nggak tahu mau ngapain. Wah, ini apa sih? KMPKS. Hah? Coba diulang. KMPKS. Oh, KMPKS. KMPKS. Satu hati dalam iman. KMPKS itu apa sih, Sil? Loh, Mbak nggak tahu KMPKS? Nggak tahu. Alah, jadi gini. KMPKS itu keluarga, mahasiswa, mahasiswi, dan pelajar Katolik Sumatera bagian selatan. Oh, berarti semua mahasiswa, mahasiswi, dan pelajar yang ada di Sumatera Selatan dan merantau ke Yogyakarta itu boleh gabung ke organisasi KMPKS ya, Sil? Bener banget, Mbak. Terlebih kan kita ngerantau nih. Otomatis kita pernah ngerasa sendirian. Di KMPKS ini kita menjadi satu keluarga. Lah, terus kalau mau gabung itu gimana, Sil? Gampang banget. Teman-teman di rumah kalau mau gabung tinggal kepoin aja Instagram KMPKS yang ada di sini. Terus, Sil, KMPKS nyuruh kita kesini ngapain? Nah itu, ngapain sih kesini? Ngapain? Podcast. Podcast, Sil. Tapi narasumbernya mana, Sil? Tenang. Ini kan kita nggak dikasih tahu nih. Aku sulap aja gimana? Cepet. 1, 2, 3. Wow, keren banget sih, Sil. Wah, jelas dong. Tapi nih Mbak, Hmm. narasumber ada. Ini nih yang kurang. Makanan dan minumannya. Oh, iya. Atau mau aku sulap nih? Panggil dong, Sil. Ah, siap. Nona cantik. Apa? Bukan Mbak. Ini ada yang lebih cantik. Nona cantik. Makanan dan minumannya dong. Oi, meluncur. Wah, cantik banget, Nih, Sil. Mbak. Wah, jelas dong. Wah, cantik. Besok di rumah saya mau nggak? Enggak. Ya, Makasih. Panggil Makasih ya, cantik Nona juga ya. cantik. Dah komplit nih, Mbak. bagus. Nah, ini Mas Ganteng. Boleh kena tahu. Salaman dulu Salam dong. dulu dong. Ya. Apa kabar, Mas Ganteng? Alhamdulillah baik. Tadi kesini lancar nggak, Mas? Ya lancar lah, lancar. Puji Tuhan lancar. Ya, puji Tuhan lancar. Nah, kita nih di sini sebenarnya mau podcast nih, Mas. Oh ya. Kita mau membahas tentang boleh dong masa lalu, ya kan? Nah, jadi nih dengar-dengar Mas dulu tuh pernah gabung dalam yang namanya pelajar gabut. Itu tuh kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Mas bisa gabung ke dalam pelajar gabut ini? Waduh, belajar gabut ya. Ya, saya gabung itu dari kelas 2. Masih kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP waktu itu. Gabung itu karena ingin cari nama lah pastinya ya. Anak-anak remaja itu waktu itu ya pengen cari nama, pengen terkenal gitu. Makanya gabung ke pelajar gabut ini ya, seperti itu. Lalu setelah gabung itu pasti kenal lah sama teman-teman yang banyak banyak banget itu teman-teman. Kenalan, terus apalagi juga dapat pengalaman-pengalaman ya yang positif itu juga banyak gitu. Tapi juga ada negatifnya juga pastinya kalau gabung kelompok gabut itu ya, ada negatifnya juga. Lalu gabung sama pelajar gabut ini banyak sekali sih ya cerita-cerita yang ya bisa dibilang sangat menyentuh hati lah ya, menyentuh hati sendiri lah. Sampai sekarang juga masih ingat-ingat lah itu, seperti itu. Nah, jadi nih udah gabung nih, ada nggak sih dampak baik positif atau negatif yang Mas sendiri dapatkan setelah gabung di dalam? Kalau dampak positif tadi sudah saya sebutkan ya, banyak teman, terus banyak pengalaman juga. Jadi positifnya itu ketika saya ya keluar dari kelompok, misalnya saya pergi kemana gitu, terus ketemu sama kelompok lain gitu, kayak dipandang, wah ini orangnya serem inilah, orangnya serem ini, punya teman banyak ini ya gitu kan. Terus wah terkenal nih orangnya gara-gara gabung geng inilah, gabung kelompok inilah gitu. Terus akhirnya ya positifnya di situ, punya teman banyak, terus ditakutin sama orang-orang gitu.
Terus kalau dampak negatifnya lebih banyak sekali ya dampak negatifnya ya. Mulai dari nanti apa ya, kepolisian, terus kesehatan, dan juga di masyarakat, warga, ataupun di sekolah juga, seperti itu. Oh banyak banget ya Mas. Tadi Masnya kan sempat nyebutin kepolisian, itu berarti Masnya juga pernah berurusan sama polisi gitu nggak? Ya dibilang pernah ya, pernah, pasti pernah. Saya pernah dulu. Itu ceritanya gimana Mas? Waktu tertangkap polisi itu saya kelas 3 SMP. Saya lulus waktu itu, lulusan lah ya, lulusan sekolah lah seperti biasa. Pulang dari lulusan, saya pulang ke rumah, pamit sama ibu saya juga membohongi ibu saya ya, itu juga maaf, itu juga sangat berdosa sekali ya. Membohongi ibu saya sendiri, saya mau keluar ke rumah teman gitu. Dan ternyata saya bertemu dengan kelompok saya di sekolah, mau menyerang sekolah lain. Tetapi ternyata yang datang ke sekolah itu bukan sekolah lain, tapi malah polisi. Nah, Dijebak dong berarti. bisa jadi Senjata dijebak. makan tuan ya. Ya, bisa dibilang gitulah ya, senjata makan tuan itu. Polisi datang, kelompok kami nggak bisa keluar, mau gimana lagi keluar juga nggak bisa. Akhirnya di situ ada barang bukti, ada senjata tajam seperti celurit, terus mercon, dan pisau juga ada waktu itu, terus senjata tajam lainnya yang sangat-sangat tajam ya. Terus polisi juga sudah ada barang bukti. Akhirnya kami dibawa ke kantor polisi, diperiksa, kami dimasukkan sel selama 2 hari. Kalau situasi di dalam sel memang ya memprihatinkan lah. Sangat menyentuh juga, karena polisi yang nangkap kita itu baik hati ya, baik hatinya masih memberi makan. Tuh, itu baik hatinya ya, Kalau masih nggak memberi makan. Kan nggak mungkin di sini dong Ya ya. bener. Selama 2 hari itu polisi memberi makan 2 kali. Tapi kalau negatifnya di penjara itu sangat banyak sekali. Kami disuruh push up, disuruh sit up, terus disuruh apa ya, maaf ya, nggak pakai baju ya, jadi cuma pakai celana gitu. Terus suruh pakai tulisan di sini ya. Saya pernah, bukan tahanan sih ya, saya pernah melakukan hal yang seperti itu gitu. Itulah cerita waktu kelas 3 SMP. Berarti sebenarnya itu bukan siksaan nggak sih Mas, tapi lebih ke konsekuensi atas apa yang Mas lakukan gitu. Iya Mas Ganteng ya. Bisa dibilang gitu ya, konsekuensi yang Jadi, diterima. Kapan sih akhirnya Mas memutuskan untuk keluar, dan kenapa akhirnya Mas bilang udah cukup, aku sampai di sini aja gitu? Setelah kejadian itu saya sendiri langsung berkata dalam hati saya ya, langsung berkata untuk berhentilah, karena sudah mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi seperti SMA kan. Saya setelah SMP masuk SMA, saya ingin bertobat, ingin ke jalan yang benar waktu itu ya. Tetapi ternyata terjerumus lagi, masuk lagi ke lubang yang sama gitu, parah lagi, tapi lebih tidak ada kaitannya dengan polisian, tapi cuma lebih parah lagi di situ gitu. Masnya haus nggak sih? Ya, Sil peka dong. Oh, Gimana sih Sil? Nah, ini buat Mama sambil saya menunggu ya terima kasih. nanti. Nah, tadi kan Mas Ganteng udah menceritakan dampak eksternalnya kan, dari keluarga, lingkungan, sekolah, masyarakat. Nah, sekarang kami juga mau denger dong, dampak internalnya sendiri ada nggak sih? Kalau dampak internal ya pasti ada ya. Ada luka batin ya mungkin ada, terus kesehatan mental dan juga kesehatan badan ya pastinya ya. Kalau saya sendiri kesehatan badan sudah kena belum lama ini saya masuk rumah sakit, terkena batu ginjal ternyata. Wah. Itu disebabkan karena kebanyakan minuman yang beralkohol. Nah seperti itu, minuman keras lah ya, itu sangat berisiko juga. Karena di kelompok saya itu tidak hanya mencari nama ya ternyata, tetapi ada
hal-hal negatif lainnya seperti tadi ada minuman keras, ada obat terlarang, seperti itu. Jadi ternyata di lingkungan kelompok saya itu tidak hanya tentang hal-hal yang negatifnya seperti dari nama, tapi juga ada hal-hal itu yang menyebabkan kesehatan dan juga luka batin juga bisa. Itulah yang sangat-sangat mencekam. Jadi selain merugiin orang lain juga sangat merugikan diri sendiri ya. Iya, betul. Apalagi masa-masa itu masih sekolah, belum bisa cari uang. Nah, Jadi tentunya pasti ngerugiin keluarga juga, beban dong bisa dibilang. bisa dibilang beban keluarga ya. Jadi masnya tadi kan yang waktu sekolah yang pertama itu masuk, habis itu keluar karena kan udah merasakan ditangkap Pak polisi. Nah terus akhirnya masnya tobat karena udah ngerasain semuanya. Lalu waktu mau masuk ke sekolah yang kedua, masnya memutuskan untuk tidak lagi mau menyentuh Dan itu hal-hal itu lagi. Tapi sayangnya tuh mas masuk lagi gitu. Nah itu apakah mas itu juga karena dibully jadi masuk lagi atau gimana itu? awalnya memang saya dibully ya. Waktu sekolah SMA itu saya dibully. Saya tidak ditemani sama teman-teman kelas. Ada beberapa teman-teman yang tidak suka sama saya karena saya nggak ikut kelompok waktu sekolah itu, kelompok ini. Dan waktu itu ditawari sama teman saya sendiri, dia bilang ayolah gabung biar kamu tuh nggak dibully terus gitu kan. Terus ya udah saya gabung lagi. Itu saya kelas 1 SMA semester 2, masih ingat saya semester 2. Saya langsung diajak sama kakak kelas saya kelas 3, kelas 2 itu untuk menyerang kelompok lain. Menyerang kelompok lain dengan cara yang sangat kejam waktu itu. Saya diberikan benda kayak tongkat baseball yang panjang itu untuk mukulin orang lah di jalan, atau mukulin anak SMA musuh, anak apa ya, kelompok musuh lah gitu. Jadi di jalan ketemu, wah ini sekolah musuh nih, langsung jatuh dia, udah kita pergi pulang. Nah mas Ganteng, jadi aku tuh sering banget tuh scroll sosial media aku. Terus aku banyak banget lihat berita-berita tentang keadaan Yogyakarta sekarang ini gitu. Banyak banget, bahkan mahasiswa, para wirausaha, wira swasta yang masih kerja aja itu diserang gitu loh mas. Nah, karena aku dari datang ke sini sampai sekarang itu emang awalnya aku nggak begitu tahu tentang hal itu gitu. Tapi karena banyak teman-teman yang menceritakan, jadi akhirnya aku kepo. Jadi sebenarnya itu tuh udah ada sejak kapan sih mas? Sebenarnya kejadian yang terjadi beberapa akhir ini ya, itu berawal pada tahun 2013. 2013 itu sudah ada kelompok A, ya bisa dibilang kelompok A ya. Itu udah yang mengawali. Waktu itu tuh ketua kelompok A ini sukanya itu melukai orang ya, melukai orang, entah itu orang pelajar, mahasiswa ataupun orang kerja ya. Nah disitulah terjadi sesuatu yang terjadi akhir ini. Terus di situ juga ketua kelompok A ini memiliki ilmu yang kebal. Juga bisa dibilang ilmu hitam ya, ilmu yang dia bisa menghilang. Terus kebal juga, mau diapa-apain juga dia nggak terluka gitu waktu itu. Berarti kayak lukain gitu nggak bakal luka gitu ya mas? Iya, bisa dibilang gitu waktu itu. Wah, berarti dia bisa selamat dong kalau dicari polisi ya? Ya, dicari polisi bisa pun menghilang. waktu itu bisa menghilang ya itu. Wah, keren banget. Itu yang Perlu belajar nih, menghilang dari kenyataan. Beda ya, beda konteks. ya, bisa dibilang gitu. Nah, setelah kelompok A ini ketangkep itu 2015 kalau nggak salah ya. Akhirnya kejadian itu udah menghilang. Sempat menghilang tapi muncul lagi tahun 2017 sampai sekarang lah ya, masih ada lah sampai sekarang.
Nah itulah, tapi nggak pakai ilmu hitam lagi ya, mereka pada ketangkep, pada ketahuan lah ya baratnya, ketahuan. Jadi kejadian-kejadian yang dari 2013, 2015, terus 2011 sampai sekarang itu beruntun lah itu kejadiannya, dan bertahap gitu. Tapi berbeda-beda gitu. Tapi kemarin ya Mas, selama corona itu kan aku di rumah, tapi tetap selalu update berita dong, ya nggak sih? Nah itu kok nggak ada ya beritanya, itu gimana? Ya waktu COVID itu kan ya orang-orang pada takut ya, mau keluar mau kemana kan pada takut sama COVID ya waktu itu. Jadi ya mungkin kelompok seperti kelompok saya tadi mungkin juga takut ya, mau berkumpul juga takut ya. Takut sama corona, wah keren. Gak mungkin juga ya corona mau dilukai ya, Iya, susah bener. juga ya, kelihatan soalnya gitu. Tapi baru-baru ini muncul lagi ya Mas ya, Ya. karena mungkin ada berita corona mereda, jadi mereka beraksi lagi karena tahu kayak wah orang-orang udah mulai beraktivitas nih gitu, jadi mereka melangsungkan aksinya lagi gitu. Ngeri banget ya. Ngeri. Jadi hati-hati tuh buat teman-teman yang ada di rumah, tapi yang ada di rumah terus keluar rumah gitu, hati-hati Di ya. jalan mungkin ya. Udah kayak lagunya Tulus, hati-hati di jalan. Kayak- Apalagi misalnya nih kalau malam-malam itu nggak mendesak banget, nggak usah keluar deh, enak di dalam rumah atau di dalam kosan aja deh, Ya. baik. Itu ya. Kalau enggak ya ketika keluar rumah itu ada teman ya, maksudnya ada yang menemani lah gitu, supaya jangan sendiri gitu. Jangan sendiri, cari partner. Nah, kira-kira nih Mas, ada nggak sih dari Mas pribadi untuk teman-teman di rumah sedikit kata-kata lah? Ya, mungkin buat teman-teman yang masih pelajar ya, mungkin SMP atau SMA, lebih baiknya jangan mengikuti jejak saya ya, pastinya jangan mengikuti jejak saya. Itu sangat dampaknya sangat signifikan banget ya, tidak hanya di keluarga tetapi juga di masyarakat, di lingkungan sekitar, dan juga di sekolah. Itu sangat banyak banget dampaknya. Yang kedua itu yang penting kalian cari hal-hal yang positif, mungkin jalan-jalan, traveling, atau malam mingguan gabut mungkin juga bisa pergi sama ayang ya, kalau punya ayang gitu. Kalau Mas Ganteng punya ayang nggak? Jangan tanyakan, kayaknya nggak punya deh. Oh, boleh dong sih. Boleh dong kali Mas, ntar di belakang ya. Nomor WA ya. Boleh. Diperjelas dong. Wah. Iya. Nah, yang penting itu sih hal-hal yang positif aja lah. Itu. Tuh teman-teman di rumah, Mas Ganteng aja bilang kalian jangan mengikuti jejak Mas Ganteng, karena banyak banget dampak negatif yang dihadapi, bahkan bisa ketemu Pak Polisi loh. Nah, oke teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita dari Mas Ganteng, kita hari ini diperkaya banget karena ceritanya luar biasa ya. Mengalami banyak banget dampak-dampak akibat dari mengikuti pelajar gabut. Nah, itu tadi juga Mas Gantengnya bisa masuk ke pelajar gabut ya karena lingkungan yang mempengaruhi, karena dibully di sekolahan, akhirnya dia ikut ke pelajar gabut karena takut dibully demi mendapatkan nama. Tapi kita sebagai orang yang tentunya sadar tahu hal itu negatif, kita harus meninggalkan dan mencari teman-teman yang bisa dikatakan bisa membuat kita menuju ke arah yang positif gitu. Nah, bener banget nih Mbak, karena kan kalau kita dengar tadi, mereka ini masuk ke pelajar gabut karena ingin mencari nama ya. bener. Padahal nih teman-teman, kalian itu nggak perlu yang namanya mencari nama, mencari teman untuk bergabung seperti ini. Karena kita bisa banget dapat teman dengan mengikuti organisasi yang lebih berguna dan berdampak positif Nah, gitu bener teman-teman. banget. Seperti KMPKM. Dan tentunya setelah kita nih gabung terus keluar, kita bukan malah mendapat nama yang baik, justru kita malah mencoreng nama kita, nama dan juga nama keluarga. Itu nggak banget dong. Masalahnya bukan hanya setelah kita masuk, tapi setelah kita keluar juga
kita mendapatkan banyak banget dampak negatif, terutama di dalam diri sendiri nih. Kayak yang Mas Ganteng bilang tadi, kesehatan itu kan, kesehatan tuh nomor satu nih, karena kesehatan itu mahal gitu kan. Jadi lebih baik kita mencari yang lebih positif untuk kedepannya gitu. Oke nih, satu lagi, kita sebagai umat Kristiani seharusnya tahu dong tokoh Santo Paulus. Nah, tokoh Santo Paulus itu dulu punya nama loh. Tahu nggak sih siapa namanya sebelum menjadi Santo Paulus? Lupa aku. Wah, gawat nih. Berarti Sisil harus diajarin Mas Ganteng biar tambah ting gitu. Nah, jadi Santo Paulus itu dulu namanya Saulus. Jadi Saulus dulu itu adalah orang yang suka menyiksa umat-umat Kristiani pada saat itu. Lalu Saulus ini dikasih tulah ya sama Tuhan, matanya buta. Nah, terus dia ketemu Yesus, akhirnya dia bertobat, dia mengikuti Yesus, mau mewartakan Injil, dan akhirnya sekarang namanya berubah jadi Santo Paulus. Begitupun Mas Ganteng, dulu namanya belum ganteng, tapi sekarang Sudah kan? sudah ganteng. Untuk Mas Ganteng sendiri nih, jangan lagi deh untuk masuk biar tambah ganteng gitu loh. Ganteng di mana, Sil? Ganteng di sini dan di hati. Dalam banget. Nah, udah sore sih, ini hari Minggu juga kayaknya kita Mau butuh. gereja gak sih? Mas Ganteng sendirian atau mau bareng saya? Ya bareng boleh. Wah, kayaknya kita udah Terus aku gimana dong? Maaf Mbak, punya saya. Ya sendiri dong, nggak apa-apa deh. Gak apa-apa dong. Ya udah deh, untuk kebaikan Sisil dan Mas Ganteng, kita mau ke gereja, jadi Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Mbak cantik, makanan dan minumannya dong.